Baik, kelompok kami akan membahas beberapa materi, diantaranya pengertian fonologi, bunyi bahasa, bidang kajian fonologi, produksi bunyi bahasa, proses terjadinya bunyi bahasa, klasifikasi bunyi bahasa, fonem dan vokal, konsonan, difton dan cluster, bunyi suprasegmental, dan gejala fonologi. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari fonologi. Jadi, fonologi atau ilmu bunyi kata adalah ilmu tentang perbendaharaan bunyi-bunyi atau fonem, bahasa dan distribusinya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Bidang kajian fonologi adalah bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membentuk suku kata. Dan adapun asal kata fonologi secara harfiah sederhana terdiri dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Dalam Khazanah Bahasa Indonesia, istilah fonologi merupakan turunan kata dari bahasa Belanda yaitu fonologi. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian dari bunyi bahasa. Jadi bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikulasikan kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Dan bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil diproduksi manusia untuk mengungkapkan sesuatu. Bunyi bahasa terbagi menjadi dua, yaitu secara fonetis yaitu fon atau bunyi ujar dan fonemis yaitu fonem, di mana bunyi bahasa secara fonetis bersifat ujaran atau parol, lalu bunyi bahasa secara fonemis bersifat sistem pikiran yaitu language. Dan adapun bunyi yang diproduksi oleh alat ucap manusia tetapi bukan bunyi bahasa seperti batu, bersin, bersendawa, bersiul, dan mendengkur. Jadi bentuk bunyi bahasa itu terdiri dari dua. Yang pertama itu fon, yang dimana bunyi bahasa atau bunyi ujaran menyangkut bunyi yang dikeluarkan oleh alat bicara tanpa melihat fungsinya sebagai pembeda arti. Dan yang kedua yaitu ada fonem, yang dimana bunyi bahasa yang berfungsi membedakan arti kata. Contohnya kata saya dan kata sayu. Jadi berarti yang menjadi fonemnya itu terletak pada huruf akhir dari kata saya dan kata sayu, yaitu huruf A dan huruf U. Jadi dapat disimpulkan bahwa fonem adalah unsur bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Selanjutnya saya akan membahas tentang bidang kajian fonologi, fonetik. Kajian tentang bunyi bahasa, pembentukannya, frekuensinya sebagai getaran udara, dan cara penerimaannya oleh telinga. Sedangkan fonemik, kajian tentang bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Fonetik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fonetik akutis. Fonetik yang mempelajari bunyi bahasa berupa getaran udara dan mengkaji tentang frekuensi getaran bunyi, amplitudo, intensitas, dan timbernya, berkaitan dengan bidang ilmu fisika. Yang kedua ada fonetik auditoris. Fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi sebagai hasil dari udara yang bergetar, berkaitan dengan bidang ilmu neurologi atau kedokteran. Ketiga ada fonetik artikularis. Fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia menghasilkan bunyi bahasa, serta mengklasifikasikan bahasa berdasarkan artikularinya, berkaitan dengan bidang ilmu linguistik. Selanjutnya ada produksi bunyi bahasa. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikan, kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Produksi bunyi ini dalam bahasa melibatkan perkembangan bahasa manusia dari waktu ke waktu. Ini meliputi evolusi organ-organ bicara manusia, perubahan dalam struktur anatomi mulut, dan perkembangan sosial atau budaya yang mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Seiring dengan evolusi, manusia telah mengembangkan sistem fonetik yang kompleks untuk menyampaikan pesan dan ide. Studi tentang sejarah ini melibatkan linguistik, histori, antropologi, dan penelitian tentang perkembangan bahasa manusia. Ada 3 faktor utama yang terlibat dalam produksi bunyi bahasa, yakni sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran.
materi selanjutnya yaitu proses terjadinya bunyi bahasa. Sebelum itu saya akan menjelaskan proses produksi bunyi terlebih dahulu. Proses yang pertama yaitu mengalirnya udara, yang kedua proses fonasi, yang ketiga proses artikulasi, dan yang terakhir ada proses oronasal. Lalu kita masuk ke proses terjadinya bunyi bahasa, yaitu yang pertama udara mengalir melalui paru-paru, yang kedua udara digetarkan oleh pita suara, lalu yang ketiga udara keluar melalui rongga mulut atau rongga. Yang berikutnya pengklasifikasian bunyi dalam bahasa. Bunyi dalam bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk sifat fisik bunyi, cara menghasilkannya, dan peranannya dalam sistem satuan bahasa. Berikut saya akan menjelaskan beberapa klasifikasi bunyi yang umum. Yang pertama, berdasarkan sifat fisik bunyi. Pertama ada vokal. Vokal, bunyi-bunyi yang dihasilkan tanpa adanya hambatan dalam aliran udara sehingga suara-suara dapat keluar dengan lancar. Yang kedua ada konsonan. Bunyi-bunyi yang melibatkan hambatan-hambatan atau penyempitan aliran udara di beberapa titik dalam saluran vokal. Yang kedua, berdasarkan cara pembentukan bunyi. Yang pertama, bunyi bersuara atau soronan. Bunyi-bunyi yang dihasilkan dengan getaran pita suara, seperti vokal dan beberapa konsonan seperti M, N, dan I. Yang kedua, bunyi tidak bersuara atau obstruen. Bunyi-bunyi yang dihasilkan tanpa getaran pita suara seperti P, T, dan K. Klasifikasi berikutnya itu berdasarkan tempat artikulasi. Pertama, bunyi bibir atau labial. Bunyi-bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan bibir, misalnya P, B, dan M. Kedua, ada bunyi gigi atau dental. Bunyi-bunyi yang dihasilkan dengan lidah berinteraksi dengan gigi, misalnya T, D, dan S. Lalu yang ketiga ada bunyi lidah atau alveolar. Bunyi-bunyi yang dihasilkan dengan lidah berinteraksi dengan alveolar ridge, misalnya seperti S, Z, dan N. Yang keempat, bunyi langit-langit atau palatal. Bunyi-bunyi yang dihasilkan dengan lidah berinteraksi dengan langit-langit, misalnya seperti SH dalam sheep dan Y dalam yes. Lalu yang kelima ada bunyi tekad atau velar. Bunyi-bunyi yang dihasilkan dengan lidah berinteraksi dengan langit-langit lunak, misalnya K, G, dan N, seperti eng dalam sing. Pengklasifikasian berikutnya yaitu berdasarkan peranannya dalam sistem bahasa. Yang pertama ada fonem. Bunyi-bunyi yang memiliki perbedaan arti dalam suatu bahasa, contohnya P dan B. Dalam bahasa Inggris seperti kata pet dan bed. Yang kedua ada alofon. Variasi fonetis dari suatu sistem yang tidak mengubah makna kata. Misalnya, aspirasi P di awal kata seperti pet dan tanpa aspirasi di akhir kata seperti spin dalam bahasa Inggris. Fonem dan vokal. Fonem dan vokal adalah dua konsep penting dalam linguistik dan fonetik yang membantu dalam pemahaman tentang bagaimana bunyi bahasa dibentuk dan dikelompokkan. Yang pertama, fonem. Fonem adalah unit bunyi paling kecil yang dapat membedakan arti antara kata dalam suatu bahasa. Ini berarti bahwa perubahan satu fonem dapat menghasilkan perbedaan makna antar kata-kata. Misalnya, dalam bahasa Inggris, perbedaan antara pat dan bat terletak pada fonem pertama, di mana P dan B adalah fonem yang berbeda. Yang kedua, vokal. Vokal adalah salah satu jenis bunyi dalam bahasa yang dihasilkan tanpa hambatan aliran udara melalui saluran vokal. Vokal biasanya didefinisikan oleh posisi lidah dan bibir saat diucapkan. Misalnya, vokal A dalam kata sapa memiliki posisi mulut yang terbuka, sedangkan vokal I dalam kata
sini memiliki posisi mulut yang tertutup. Fonem vokal. Fonem vokal adalah suara yang dihasilkan tanpa hambatan pada aliran udara melalui saluran vokal. Adapun perbedaan antara fonem dan vokal. Dari sisi fungsinya, fonem membedakan makna antar kata, sementara vokal adalah salah satu kategori bunyi dalam sistem suara bahasa. Abstrak vs fisik. Fonem adalah konsep abstrak yang mewakili perbedaan makna, sedangkan vokal adalah realisasi fisik dari bunyi tertentu. Konteks dan variasi. Dialek. Fonem dapat memiliki variasi dalam pengucapannya tergantung pada konteks atau variasi dialek, sedangkan vokal dapat didefinisikan berdasarkan karakteristik fisiknya. Sekian dari saya. Selanjutnya konsonan. Konsonan atau huruf mati adalah fonem yang bukan vokal dan dengan kata lain dibunyikan dengan obstruksi. Jadi, aliran udara yang melewati mulut dihambat pada tempat-tempat artikulasi. Adapun pembentukan konsonan berdasarkan tempat artikulasi, yang pertama konsonan bilabial dengan huruf P dan B. Artikulator aktifnya bibir bawah dan artikulator pasifnya bibir atas. Yang kedua, konsonan apikodental dengan huruf T dan D. Artikulator aktifnya ujung lidah dan artikulator pasifnya gigi atas. Yang ketiga, konsonan apikolveolar dengan huruf L dan N. Artikulator aktifnya ujung lidah dan artikulator pasifnya gusi. Yang keempat, konsonan apikopalatal dengan huruf B. Artikulator aktifnya ujung lidah dan artikulator pasifnya langit-langit keras. Yang kelima, konsonan mediopalatal dengan huruf C dan J. Artikulator aktifnya tengah lidah dan artikulator pasifnya langit-langit keras. Yang keenam, konsonan dorsovelar dengan huruf K dan G. Artikulator aktifnya pangkal lidah dan artikulator pasifnya langit-langit lunak. Dan yang ketujuh, konsonan laringal dengan huruf H. Artikulator sepasang pita suara. Berdasarkan cara artikulasi, yang pertama, konsonan hambat letup terjadi dengan hambatan penuh arus udara yang kemudian dilepaskan secara tiba-tiba. Contohnya adalah huruf P dan huruf D. Yang kedua, konsonan nasal. Udara keluar melalui rongga hidung dan dengan menghambat jalan udara dari paru-paru menuju rongga hidung. Contohnya adalah huruf M dan huruf N. Yang ketiga, konsonan sampingan. Menutup arus udara di tengah sehingga arus udara keluar melalui samping. Contohnya adalah huruf L. Yang keempat, konsonan geseran. Menyempitkan jalan arus udara dari paru-paru sehingga terhalang dan keluar dengan cara bergeser. Contohnya adalah huruf S dan F. Yang kelima, konsonan getar. Menghambat jalan udara dari paru-paru yang dilakukan secara cepat dan berulang. Contohnya adalah huruf R. Selanjutnya, kita beralih ke diftong. Diftong adalah bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam satu suku kata. Kedua huruf vokal tersebut tidak dapat dipisahkan. Contohnya bunyi au pada kata harimau adalah diftong, sehingga grafen au pada suku kata mau tidak dapat dipisahkan menjadi mau. Demikian juga dengan deretan vokal ai pada sungai. Dengan deretan huruf vokal itu melambangkan bunyi diftong ai yang merupakan inti suku kata ngai. Selanjutnya ada kluster. Gugusan konsonan adalah dua atau lebih konsonan yang berlainan dalam satu suku kata tanpa vokal yang menyelainya. Misalnya PR dalam prakata dan STR dalam strategi. Baik, materi selanjutnya adalah bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem yang berupa tekanan suara, panjang pendek atau intonasi, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Bunyi suprasegmental sendiri meliputi beberapa. Yang pertama adalah nada, yaitu tinggi, rendahnya bunyi. Yang kedua, tekanan, yaitu keras lemahnya bunyi. Yang ketiga, durasi, yaitu panjang pendeknya bunyi. Dan yang terakhir adalah jeda, yaitu pemberhentian atau kesenyapan dari bunyi bahasa itu sendiri. Nah,
kita akan membahas tentang apa-apa saja sih gejala dari fonologi. Gejala fonologi ada beberapa. Yang pertama adalah penambahan fonem. Penambahan fonem pada suatu kata umumnya berupa penambahan bunyi vokal untuk kelancaran ucapan. Penambahan fonem di awal atau protesis, di tengah atau epithesis, dan di akhir atau paralog. Contohnya, empu menjadi empu, sutra menjadi sutera. Yang kedua adalah penghilangan fonem. Penghilangan fonem adalah hilangnya bunyi pada awal, tengah maupun akhir dari suatu kata tanpa mengubah makna. Biasanya ini disebut juga dengan pemodelan kata. Semisal, abang menjadi bang. Dan ketiga adalah perubahan fonem, yaitu perubahan bunyi pada suatu kata agar kata tersebut terdengar jelas atau untuk tujuan tertentu. Contohnya, mensapu menjadi menyapu. Yang keempat adalah kontraksi atau yang biasa disebut dengan penyingkatan. Kontraksi adalah penyingkatan, penyusutan, atau penciutan fonem dalam kata atau frasa tanpa mengubah makna dari kata atau frasa tersebut. Contohnya, baharu menjadi baru. Yang kelima adalah analogi. Analogi adalah pembentukan suatu kata baru berdasarkan suatu contoh yang sudah ada. Contohnya, mahasiswa, mahasiswi, siswa, siswi, dan putra,